16 tahun Kak. Awal mulanya Kak diajak sama teman, ayo Neng ikut aja kerja kayak gini. Enak kok kerjanya, nggak capek, nggak berat, tapi duitnya banyak. Jadi mucikarinya itu nyari online. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah menawarkan kepada anak-anak yang masih statusnya pelajar untuk bekerja sebagai pemandu lagu, kemudian untuk membeli handphone dan sebagainya. Oleh pelaku dibelikan dengan mengganti biayanya, yaitu secara angsuran dan dikerjakan sebagai PSK. Kejahatan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa, bukan tindak pidana umum, bukan tindak pidana dengan pemberatan, tidak. Dia tindak pidana khusus, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Hukum Pidana. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sanksi pidana pada mucikari anak di bawah umur dalam prostitusi online. Sebelum melakukan presentasi, saya memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 1, yaitu terdiri dari Dimas Putra Rianto, Muhammad Zidan Fikri Firdausi, Rada Khairunisa, Ngafif Atur Razidah, Nur Salsabilah, dan Putri Utami Sahri. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu, yang dimana di Indonesia telah terdapat banyak sekali kasus prostitusi online semacam ini. Dan juga hampir sekali di seluruh wilayah daerah di Indonesia terdapat bisnis prostitusi online maupun prostitusi secara langsung. Pasti kalian tidak asing dengan daerah-daerah seperti daerah Surabaya dan Yogyakarta, yang dimana mereka memiliki tempat untuk prostitusi secara langsung yang mungkin telah terkenal jauh tahun sebelum-sebelumnya. Seperti di Surabaya itu ada Gang Doli, dan juga di Yogyakarta juga ada Pasar Kembang. Nah, namun prostitusi ini pun tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa maupun yang telah berumur, melainkan anak yang masih terbilang di bawah umur pun turut melakukan pekerjaan sebagai PSK tersebut. Nah, sebelum kita melakukan ke presentasi selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah apa saja yang kami ambil. Yang pertama, pengertian anak di bawah umur, pengertian prostitusi online, jenis-jenis prostitusi, latar belakang terjadinya prostitusi, dampak dan akibat dari prostitusi, sanksi pidana pada mucikari, perlindungan anak di bawah umur yang dipaksa melakukan prostitusi, dan juga terakhir yaitu cara penanggulangi prostitusi. Soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian anak di bawah umur. Dari aspek sosiologis, anak merupakan orang yang akan selalu berinteraksi dalam lingkungan masyarakat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pengertian ini, anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang memiliki status lebih rendah dari masyarakat lain atau manusia lain yang berada atau tinggal di lingkungan tempat anak berinteraksi. Dengan demikian, anak membutuhkan suatu perlindungan karena keterbatasan yang dimiliki oleh seorang anak. Di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat definisi mengenai anak. Tetapi dalam setiap peraturan perundang-undangan tersebut memuat definisi yang berbeda mengenai anak. Peraturan perundang-undangan yang memuat definisi mengenai anak diantaranya yaitu 1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang kedua yaitu Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Apabila seseorang yang belum berusia 21 tahun telah menikah dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, maka orang tersebut tetap dianggap sebagai orang dewasa.
Selain itu, berdasarkan pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang anak dapat dikatakan dewasa apabila melakukan pendewasaan. Yang ketiga yaitu dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa anak merupakan orang yang usianya belum mencapai 16 tahun. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak, dapat diketahui bahwa secara hukum anak diposisikan sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum, anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi manusia yang harus dimuat atau dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Selanjutnya mengenai hak mutlak anak. Menurut keputusan Presiden nomor 36 tahun 1997, anak memiliki 10 hak mutlak, yaitu hak gembira, hak pendidikan, hak perlindungan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, dan hak peran dalam pembangunan. Apabila disimpulkan, anak memiliki 3 hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak tumbuh berkembang, dan hak perlindungan. Nah, meskipun telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak, tetapi pada kenyataannya pada zaman sekarang masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Menurut WHO atau World Health Organization, kekerasan merupakan penggunaan kekuasaan dan kekuatan fisik untuk mengancam diri sendiri, perorangan, dan sekelompok orang yang mengakibatkan luka, trauma, gangguan psikis, keterlambatan perkembangan, pelanggaran hak, dan bahkan kematian. Terdapat 5 bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu diantaranya 1. Kekerasan fisik atau physical abuse. Kekerasan fisik ini dapat mengakibatkan luka fisik pada anak dan bahkan kematian pada anak. Kekerasan fisik ini dilakukan biasanya berupa penyiksaan, penganiayaan, dan penyiksaan terhadap anak. Yang kedua yaitu kekerasan psikis atau mental abuse, atau biasa juga disebut dengan kekerasan emosional. Kekerasan ini biasanya berupa penghardikan, pengucapan atau membentak anak dengan kata-kata kotor dan kasar. Selain itu juga mempertontonkan segala bentuk hal yang berbau pornografi kepada anak juga termasuk ke dalam kekerasan fisik atau mental abuse. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual atau sexual abuse. Kekerasan seksual ini berupa perilaku prakontak seksual seperti verbal, sentuhan, dan bahkan mempertontonkan gambar pornografi antara anak dengan orang dewasa, atau juga bisa merupakan perilaku kontak seksual secara langsung seperti insest, perkosaan terhadap anak oleh orang dewasa. Yang keempat yaitu kekerasan sosial atau social abuse. Nah, kekerasan sosial ini bisa berupa eksploitasi terhadap anak dan penelantaran anak. Yang kelima yaitu kekerasan karena tradisi atau adat. Nah, kekerasan karena tradisi atau adat ini misalnya di suatu daerah terdapat tradisi atau adat yang mengharuskan seorang anak perempuan untuk menikah di usia muda. Nah, kekerasan seperti itulah yang disebut kekerasan terhadap anak karena tradisi atau adat. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian prostitusi dan prostitusi online. Secara bahasa, kata prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu prostituere yang bermakna tindakan membiarkan diri sendiri berbuat persundalan, berbuat zina, dan pencabulan. Secara terminologis, Kartini Kartono memberikan 3 definisi terhadap prostitusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prostitusi merupakan suatu penyimpangan seksual yang berupa transaksi seksual, sehingga dilakukan dengan orang banyak atau disebut juga dengan promiskuitas. Definisi yang kedua, prostitusi merupakan perbuatan menjual diri dengan melakukan hubungan seksual demi memperoleh uang. Definisi yang ketiga yaitu prostitusi merupakan perbuatan penjualan diri yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan berhubungan seksual demi memperoleh upah.
Orang yang melakukan perbuatan seksual atau menjual dirinya disebut sebagai wanita tuna susila atau WTS. Nah, orang yang menjual dirinya demi memperoleh upah ini juga disebut sebagai PSK atau pekerja seks komersial atau bisa juga disebut sebagai sex workers. Lalu, siapa saja sih yang terlibat dalam praktik prostitusi ini? Nah, subjek yang terlibat dalam praktik prostitusi yaitu ada PSK atau pekerja seks komersial, pelanggan atau pengguna jasa dari PSK, dan yang terpenting yaitu ada mucikari atau orang yang memfasilitasi atau mempermudah terjadinya praktik prostitusi. Prostitusi merupakan masalah sosial yang sampai sekarang masih sangat sering dilakukan. Sebenarnya telah terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan praktik prostitusi ini seperti penutupan lokalisasi. Tapi pada kenyataannya ternyata kebijakan pemerintah untuk menutup lokalisasi tidak sepenuhnya dapat membunuh praktik prostitusi. Apalagi pada zaman sekarang di era perkembangan teknologi informasi yang begitu canggih, praktik prostitusi konvensional telah bertransformasi menjadi praktik prostitusi online atau cyber prostitution. Nah, prostitusi online ini merupakan model baru pelaksanaan prostitusi dengan memanfaatkan website dan aplikasi sosial media untuk menawarkan jasa pekerja seks komersial atau PSK. Jadi, dalam prostitusi online, internet hanya berperan sebagai media yang menghubungkan antara pekerja seks komersial dengan para pengguna jasanya. Ya, setelah kita belajar mengenai pengertian prostitusi dan pengertian prostitusi online, selanjutnya kita ke bab selanjutnya yaitu mengenal jenis-jenis prostitusi. Kita tahu dilihat dari aktivitasnya, kegiatan prostitusi itu dibagi menjadi dua, yaitu lokalisasi dan non-lokalisasi. Nah, lokalisasi di sini berarti bahwa kegiatan prostitusi itu dia sudah memiliki perizinan. Nah, perizinannya dari mana? Dari pemerintah atau pihak yang berwenang, dalam hal ini ada pemerintah, ada kepolisian, dan sebagainya. Lokalisasi ini juga sebagai bentuk usaha dari pemerintah agar meminimalisir terjadinya penyebaran penyakit HIV/AIDS yang ada di masyarakat, sehingga pemerintah membuat sebuah wilayah di sebuah kawasan tertentu untuk dijadikan sebagai pusat prostitusi. Jadi ini legal. Nah, di tempat ini, di lokalisasi ini, di sana sudah ada pengawasan, sudah ada kayak ya diawasi apanya? Diawasi prakteknya, ya. Jadi di sana harus benar-benar menerapkan bagaimana prostitusi itu tidak menimbulkan penyakit. Ya, jadi ada tim medisnya, pelaku usaha atau PSK-nya itu harus terdaftar di dinas sosial, dan dinas kesehatan juga terus mengecek kondisi-kondisi dari PSK-nya. Nah, contoh dari lokalisasi yang ada di Indonesia, kita tahu ada di Yogyakarta yaitu di Sarkem, dan di Solo yaitu di Silir. Nah, selanjutnya sebaliknya ada non-lokalisasi. Ya. Kalau tadi sudah terdaftar, diawasi, dan legal, kalau non-lokalisasi ini prostitusinya tidak terdaftar atau ilegal. Jadi prakteknya tidak di suatu tempat tertentu, bisa di mana-mana, dan tidak ada izin dari pemerintah. Jadi dimungkinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS itu sangat besar sekali kalau di non-lokalitas, juga menyalahi aturan. Selanjutnya dilihat dari jumlahnya. Prostitusi dibagi menjadi dua, yaitu beroperasi secara individu dan beroperasi secara kelompok atau organisasi. Ketika prostitusi dijalankan individu, berarti individu ini dia yang berjalan sendiri, ya, mencari pelanggan sendiri, menentukan tempatnya sendiri, tarif sendiri, dan sebagainya. Namun ketika prostitusi ini dengan sistem organisasi, maka di situ ada tata kelolanya. Jadi tempatnya di sini jelas, nanti si A di sini, si B di sini, dan sebagainya. Nah itu tadi jenis-jenis prostitusi. Nah, pasti kita berpikir bahwa mengapa sih kok sampai terjadi prostitusi di era yang sekarang, ya, era yang benar-benar pendidikan itu juga sangat pesat sekali dan sebagainya. Nah, prostitusi ini terjadi karena beberapa faktor.
yang melatar belakangi terjadinya prostitusi atau tindakan prostitusi. Nah, faktor utama ya dari banyak faktor, yang paling utama yaitu faktor ekonomi. Dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan yang sangat mendesak dan sangat mengikat, nah banyak sekali orang-orang terutama perempuan yang mengalami desakan ya, sehingga mendorong bagaimana mendapatkan uang dengan mudah, ya pasti nanti ke prostitusi. Nah, gitu. Yang kedua ialah ada faktor hukum. Nah, tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Nah, KUHP hanya melarang penyelenggaraan, bukan pemakainya. Jadi di Indonesia sendiri prostitusi itu diatur dalam KUHP, akan tetapi KUHP ini belum bisa mengikat seutuhnya. Dia hanya bisa mempidana para penyelenggaranya saja, seperti penyedia tempatnya, terus habis mucikarinya, germonya, dan sebagainya. Lah, ini menjadi PR besar bagi kita. Jadi celah untuk melakukan prostitusi itu sangat besar karena si pemakai ini tidak ada jerat hukumnya. Yang ketiga ialah faktor pendidikan. Banyak sekali SDM kita, sumber daya manusia kita yang masih di bawah standar. Ya, mungkin karena ya tadi faktor ekonomi, jadi pengen sekolah tapi ekonominya tidak mendukung, ya udah nggak sekolah saja. Nah, ini juga menyebabkan dorongan untuk melakukan prostitusi itu ada karena dia menganggap bahwa prostitusi itu tidak memiliki dampak yang sangat signifikan atau dampak negatif. Nah, selanjutnya ialah dekadensi moral atau merosotnya moral, mengikisnya nilai-nilai susila yang ada di masyarakat. Selanjutnya ialah dorongan seks, untuk menyalurkan kebutuhannya, khususnya kebutuhan di luar nikah. Nah, ini banyak sekali kasusnya, sehingga aku ingin merasakan seks, maka aku akan melakukan prostitusi. Selanjutnya ialah ada penghinaan dan eksploitasi, ya, besarnya penghinaan terhadap wanita, ya, dan harkat manusia serta eksploitasi di zaman sekarang. Ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya prostitusi di Indonesia. Adanya perbedaan gender bahwa wanita itu di bawah pria. Nah, ini yang menyebabkan prostitusi. Ingin instan, ya, di tengah kehidupan yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan instan, apalagi mendapatkan uang yang instan, lah ini sangat mendorong ya, terjadinya prostitusi. Udah nggak mau kerja yang berat, yang penting dapat uang. Nah, ya udah prostitusi aja lah. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang menyebabkan mudah sekali ya, para wanita terus anak-anak untuk melakukan kegiatan prostitusi karena di sana ada niat lahir batin. Nah, kalau semua didasari oleh niat, muncul niat saya melakukan prostitusi karena ini merupakan hal yang terbaik untuk mendapatkan uang. Karena di zaman sekarang dengan kondisi yang sangat ya signifikan sekali, lapangan pekerjaan juga sulit, ya pemikiran-pemikiran itu muncul ya, ingin instan, terus didukung dengan niat yang tadi, ini pilihan yang terbaik. Dan yang terakhir adanya budaya luar. Kita tahu kita sebagai bangsa timur yang beradab, yang berketuhanan ya, kebudayaan itu terus masuk ke negara kita. Bagaimana nanti kita akan menyaring dari budaya-budaya yang masuk tersebut, apalagi budaya luar, budaya barat yang notabene itu merupakan tolak belakang dari budaya timur yang beradab. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat setempat. Jadi di sana lumrah, tapi di sini kan nggak sesuai. Nah, itu beberapa faktor pendorong terjadinya prostitusi. Ya, mulai dari ekonomi, terus adanya kurangnya hukum, sampai dengan budaya asing yang masuk tanpa filter dan menyebabkan ini loh hal yang sudah biasa di sana, ngapain kita tidak melakukannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dan akibat prostitusi. Nah, untuk dampak dan akibat prostitusi ini tidak hanya dirasakan oleh si pelaku prostitusi saja, tetapi juga masyarakat lokal di sekitarnya juga merasakan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya bagi masyarakat lokal ialah masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan untuk dampak negatifnya,
dapat terlihat pada moral dan etika generasi muda setempat yang mengalami penyimpangan. Nah, selanjutnya dampak prostitusi bagi kesehatan mental seorang perempuan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu hilangnya harga diri. Nah, hilangnya harga diri merupakan salah satu eh, dampak psikologis yang paling terlihat dari seorang wanita yang melakukan prostitusi. Prostitusi ini nantinya akan menyebabkan seseorang merasa harga dirinya itu jatuh dan kemudian susah untuk mengembalikan dalam kondisi semula. Yang kedua yaitu dihantui perasaan bersalah. Nah, menurut pandangan dari psikologis, prostitusi akan membuat pelakunya seakan-akan mereka itu kehilangan harga diri. Nah, hal tersebut akan memicu perasaan berdosa, takut apabila terjadi kehamilan, dan melemahnya ikatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan kegagalan dalam berumah tangga. Nah, bahkan sering menimbulkan penghinaan terhadap masyarakat yang menyebabkan seakan-akan dihantui perasaan bersalah. Untuk yang ketiga, yaitu munculnya penyakit seksual. Nah, kalau membicarakan tentang penyakit seksual ini kan sudah marak kalau eh, dari pelaku si prostitusi ini. Nah, munculnya penyakit seksual ini, seseorang akan mengalami kelainan seksual yang masuk dalam macam gangguan jiwa, seperti keinginan untuk selalu melakukan seks tanpa disadari. Nah, hal itu merupakan akibat dari seseorang yang melakukan prostitusi. Seseorang yang mengalami gangguan tersebut akan menghabiskan waktunya hanya untuk berkhayal seks. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu mengalami sulit berkonsentrasi. Nah, prostitusi ini mengakibatkan pelakunya menjadi seseorang yang pemalas, sering lupa, kebanyakan melamun, sampai mereka sulit untuk berkonsentrasi. Nah, hal itu menyebabkan pekerjaannya itu menjadi teledor, tidak bisa selesai tepat waktu, dan tidak bisa fokus intinya. Nah, yang kelima yaitu memicu tindakan kriminal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, pelaku prostitusi tersebut memiliki kebiasaan untuk mencoba melampiaskan hasrat seksualnya yang dimilikinya. Nah, ketika seseorang itu tidak ada lawan main untuk meluapkan hasratnya itu, maka dia akan pergi ke tempat prostitusi dan bahkan dia akan menjadikan anak-anak di bawah umur yang menjadi korban luapan dari hasratnya tersebut. Nah, yang keenam, menjauh dari lingkungan sosial. Nah, kalau orang yang sudah ketahuan melakukan hal-hal yang tidak eh, dalam artian tidak sewajarnya di lingkungannya, maka mereka itu akan mengalami perasaan bersalah, menyesali apa yang sudah diperbuat dan terpuruk dalam kesedihan. Nah, hal itu justru membuat pelaku-pelakunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Tetapi dengan keadaannya sekarang yang dihantui perasaan bersalah membuat dirinya menjauh dari lingkungan sosial. Nah, di samping itu juga mereka merasa malu terhadap berbagai macam gunjingan yang diberikan kepadanya. Nah, untuk dampak ini itu juga memicu gangguan kepribadian antisosial. Selanjutnya yaitu melemahnya tubuh. Nah, tubuh seorang yang sering melakukan prostitusi itu tubuh mereka itu akan semakin lemah. Eh, yang cukup terlihat itu tubuh semakin lemah. Nah, seseorang akan mengalami hilangnya nafsu makan, kesulitan untuk tidur, stres, dan akhirnya berdampak pada kondisi fisiknya yang berasal dari pikiran-pikiran yang ada dalam dirinya yang memicu ciri-ciri depresi berat. Nah, selanjutnya yaitu sering berhalusinasi. Nah, untuk hal ini, halusinasi mulai bermunculan dalam diri penderita yang merupakan penyakit kejiwaan ringan yang dialami oleh seseorang yang melakukan prostitusi. Nah, seorang yang melakukan prostitusi itu akan sering berhalusinasi tentang seks. Nah, di pikirannya itu hanya mengenai seks, 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 dan seks. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu sulit dalam menjalin sebuah hubungan. Nah, hubungan seorang prostitusi pada akhirnya tidak berujung dengan kata bahagia, dengan mengikat janji sebagai suami istri hingga akhir hayat.
Namun, banyak dari mereka yang kesulitan untuk mempertahankan hubungannya karena ego yang belum bisa dikendalikan dari kedua belah pihak. Nah, pada hubungan prostitusi ini sudah menunjukkan bahwa tidak adanya tanggung jawab pada diri pelakunya. Baik, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian anak, pengertian dari prostitusi, jenis-jenis prostitusi, dampak dan akibat dari kegiatan prostitusi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sanksi pidana pada mucikari. Mungkin ada yang udah tahu mucikari itu apa. Mucikari adalah seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan perdagangan manusia, terutama untuk tujuan eksploitasi seksual atau pekerja paksa. Mucikari ini biasanya bekerja secara ilegal dan memanfaatkan kelemahan atau kebutuhan ekonomi korban untuk memaksa mereka terlibat dalam perdagangan manusia. Mucikari sering dianggap sebagai pelaku kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dan dikecam oleh berbagai organisasi dan pihak terkait. Di Indonesia, tindakan prostitusi ini termasuk sebagai kegiatan kejahatan yang telah diatur dalam pasal 296, 506, dan 551 KUHP, Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia, tindakan mucikari juga diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perdagangan atau mengatur pertemuan orang dengan tujuan melakukan prostitusi akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Tidak hanya pidana penjara, tetapi mereka juga akan dikenakan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Kita akan membahas lebih detail lagi mengenai sanksi pidana pada mucikari anak di bawah umur dalam kasus prostitusi online. Jika korban prostitusi online adalah anak di bawah umur, maka akan dikenakan denda pada mucikari akan lebih tegas. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 30 Tahun 2014, setiap orang yang memperkerjakan anak di bawah umur atau memperdagangkan anak di bawah umur, baik melalui media online maupun offline, dapat dijatuhi hukuman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Atau denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta. Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal-pasal yang relevan yang dapat digunakan untuk menjerat mucikari anak di bawah umur melalui prostitusi online antara lain adalah pasal 76E, 76F, 76G, 76H, 76I, dan yang terakhir pasal 76C. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan perdagangan orang, termasuk perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada mucikari anak di bawah umur melalui prostitusi online antara lain hukuman penjara dan hukuman denda yang cukup berat, tergantung pada beratnya tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, perlu diperhatikan bahwa prostitusi anak di bawah umur termasuk tindakan pidana yang sangat serius dan kejam. Oleh karena itu, pihak berwenang biasanya sangat serius dalam menangani kasus-kasus semacam ini dan akan melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Kesimpulannya, mucikari yang memfasilitasi praktik prostitusi online anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perdagangan Orang. Sanksi pidana tersebut meliputi pidana penjara, pidana denda, dan pencucian uang. Sanksi pidana yang tegas menjadi penting untuk memperkuat penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban praktik prostitusi online. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sanksi pidana mucikari. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya MC Dan Fikri Firdausi akan menjelaskan tentang perlindungan kepada anak di bawah umur yang dipaksa untuk melakukan prostitusi. Nah,
perlindungan kepada anak di bawah umur yang dipaksa untuk melakukan prostitusi ini telah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, perlindungan anak merupakan semua kegiatan berupa pemberian jaminan dan perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak, baik dari hak hidup, tumbuh, berkembang, dan hak berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, anak yang dipaksa untuk melakukan prostitusi di bawah umur ini sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait dengan perlindungan anak, di mana perlindungan anak ini diberikan mulai dari hak hidup, hak tumbuh, berkembang, dan hak berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Jadi anak yang dipaksa untuk melakukan prostitusi ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi di mana anak ini sudah dipaksa dan menjadi korban, nantinya akan diberikan perlindungan oleh negara dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, korban eksploitasi juga mendapatkan perlindungan yang dijelaskan di dalam pasal 59. Nah, di dalam pasal 59 ini menjelaskan perlindungan anak ini meliputi yang pertama, memberikan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. Jadi, anak yang menjadi korban dari eksploitasi ini diberikan sosialisasi, diberikan perlindungan berupa sosialisasi terkait dengan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak. Jadi anak yang menjadi korban ini bisa tahu terkait dengan undang-undang apa saja sih yang bisa melindungi si korban ini dari eksploitasi yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya adalah pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Jadi anak yang menjadi korban ini mendapat pantauan dari negara dan nantinya akan diberikan rehabilitasi. Selanjutnya yang ketiga, pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri di dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi ataupun seksual. Jadi keterlibatan dari instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri sangatlah penting di dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi ataupun seksual. Jadi perlindungan anak ini yang sudah dieksploitasi ini menjadi tanggungan bersama. Tidak cuma pemerintah, tapi juga semua yang terlibat di dalamnya, baik dari pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara luas. Baik, itu tadi terkait dengan perlindungan kepada anak di bawah umur yang dipaksa untuk melakukan prostitusi. Selanjutnya, baik, nah ini baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan cara penanggulangan prostitusi. Nah, dari cara-cara penanggulangan prostitusi ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan membentuk undang-undang terkait dengan praktek prostitusi yang digunakan untuk sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi di Indonesia pada saat ini belum tertera secara detail terkait dengan undang-undang terkait dengan prostitusi. Jadi di dalam penanggulangannya maka harus dibentuk suatu undang-undang secara terperinci, baik itu
dari korbannya, aspek korbannya, dari mucikarinya, baik dari penggunanya, itu harus terperinci bagaimana penanganan atau penanggulangan dari praktek prostitusi ini dengan membuahkan sebuah undang-undang yang nantinya jika masalah prostitusi ini masih terjadi akan dijadikan sebuah rujukan di dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah adanya keseriusan dari pemerintah di dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan penanggulangan praktek prostitusi. Jadi pemerintah yang mana tadi sudah dijelaskan untuk membuat undang-undang secara terperinci itu tadi harus ada keseriusan dari pemerintah supaya undang-undang yang telah dibuat tadi bisa berjalan dengan baik, tidak ada penyelewengan di sana sini. Jadi praktek prostitusi yang notabene adalah masalah di masyarakat itu bisa ditanggulangi. Selanjutnya adalah mencantumkan nilai-nilai di dalam undang-undang yang dibuat. Jadi undang-undang yang telah dibuat tadi harus mencantumkan nilai-nilai, termasuk mencantumkan aspek penjara untuk mencegah dan memberantas prostitusi. Jadi nilai-nilai yang ada di masyarakat itu harus dimasukkan di sana, supaya para pelaku prostitusi ini mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi lagi di kemudian hari. Terus yang terakhir adalah memberikan pendidikan, pelatihan, pemberdayaan kepada para korban yang nantinya akan menjadi bekal untuk kembali ke masyarakat dan rehabilitasi. Jadi korban dari praktek prostitusi ini diberikan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Jadi di dalam masa rehabilitasi, para korban ini mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Supaya nantinya di dalam berkehidupan di masyarakat, para korban ini dapat memiliki keterampilan supaya tidak kembali lagi ke dalam dunia prostitusi, di mana keterampilan ini dapat dijadikan mata pencaharian para pelaku prostitusi ini, terutama dari korban. Jadi para korban, para PSK, terutama para PSK ini mempunyai keterampilan dan nantinya setelah masa rehabilitasi dapat menyalurkan keterampilannya untuk mendapatkan uang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit 4 Renakta Ditkrim Polda Lampung membongkar kasus prostitusi online melibatkan anak di bawah umur. Petugas menangkap RS warga Tulang Bawang Barat, Lampung sebagai pelaku setelah sebelumnya mengamankan 2 wanita berinisial I dan A yang masih di bawah umur di sebuah hotel di kawasan Enggal Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Kedua korban dipekerjakan oleh pelaku kepada para lelaki hidung belang melalui media sosial dengan tarif 1,5 juta untuk sekali kencan. Michat adalah salah satu aplikasi atau platform yang isinya kebanyakan sekarang menjual prostitusi secara online. Sebenarnya ini adalah salah satu efek daripada banyaknya tempat prostitusi yang digerebek terus diusir terus dilululantahkan gitu kan. Ada lagi dan ini mirisnya anak di bawah umur dipaksa buat kerja jadi pekerja seks. Apa motif oknum tersebut menjadikan anak di bawah umur seorang pekerja seks? Ya kita nggak tahu, mudah-mudahan ini adalah langkah terbaik polisian dan dihukum semaksimal mungkin, seberat-beratnya. Nah ini kan germoknya nih, mami nih berumur 44 tahun. Dia punya anak nggak ya yang dimana anak sewajar itu harusnya mau diajarin hal-hal yang baik, yang positif, yang mendidik gitu loh, kok malah seperti ini. Setelah melihat video studi kasus yang kelompok kami tayangkan, maka kami menganalisis bahwa prostitusi masih menjadi penyakit masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus prostitusi yang terbongkar dan masih berjalan di banyak daerah di Indonesia. Nah, kagetnya prostitusi pada era sekarang atau pada akhir-akhir ini
tidak hanya didominasi atau dilakukan oleh wanita yang sudah berumur, ya, sudah cukup umur, namun anak di bawah umur juga ikut dalam prostitusi, dalam kegiatan prostitusi. Ya. Kenapa? Apa alasannya kok anak di bawah umur ikut serta dalam prostitusi pada zaman sekarang? Nah, tadi dijelaskan pada faktor yang melatar belakangi prostitusi. Faktor utamanya yaitu ekonomi. Apabila kita tanya, mengapa kok sampai atau kok berani melakukan kegiatan prostitusi, aku terjun di dunia prostitusi, pasti jawabannya ialah faktor himpitan ekonomi. Ini masalah besar bagi negara kita, apalagi anak di bawah umur yang mana menjadi salah satu modal pembangunan ke depan, karena mereka ini calon generasi muda, sudah dirusak sejak dini dengan terjun di prostitusi. Selanjutnya ialah kasus-kasus terakhir ini menunjukkan bahwa prostitusi itu aktivitasnya tidak hanya seperti zaman-zaman sebelumnya yang prostitusi ya udah langsung ketemu oke ya gitu, seperti itu. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, itu praktek prostitusi itu juga mengalami perubahan, di mana kalau ingin prostitusi maka harus tatap muka secara langsung. Tidak, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka praktek prostitusi itu sudah dilakukan atau dijajakan melalui media online. Ya, salah satunya aplikasi yang kita tahu semuanya, yaitu aplikasi micet, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, ya, teknologi digunakan untuk melakukan atau menjajakan prostitusi, dan ini sangat menyalahi aturan sekali. Ya, prostitusi sebagai kejahatan terhadap eksploitasi anak yang bersifat ilegal. Nah, dari kasus tersebut, maraknya anak di bawah umur yang terjun ke dalam dunia prostitusi, tentu saja dapat ditangkap bahwa pekerja seks komersial anak merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, sebab menjadikan anak sebagai ladang untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini jelas bertentangan dengan amanat perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal ini, ketika anak sudah diterjunkan di kegiatan prostitusi, maka ini sudah mencederai atau melanggar hukum yang ada, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mendapat perlindungan khusus berdasarkan pasal 59, dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Praktek prostitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau melakukan jadi PSK atau pekerja seks komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, hukuman sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Nah, apabila yang dieksploitasi ini adalah anak, berdasarkan pasal 66 ayat 3 junto pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Sanksi bagi setiap orang yang
eksploitasi tersebut dan dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, maka akan dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak ialah 200 juta rupiah. Sebagaimana diatur dalam pasal 2, pasal 88 Undang-Undang PA, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, misalnya sebagai pengguna jasa prostitusi, maka berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ancaman penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman penjara bagi orang yang sudah dewasa. Nah, itu untuk prostitusi anak di bawah umur. Dalam kasus praktek prostitusi yang pada zaman sekarang yaitu menggunakan secara online, hal ini juga dapat dikenakan pasal atau hukum terhadap perdagangan orang melalui media sosial online yang setelah itu digunakan jasanya. Untuk perdagangan manusia itu atau untuk perdagangan manusia atau human traffic yang termasuk dalam cybercrime diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang menyatakan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Jadi kita tahu bahwa dengan perkembangan zaman yang sekarang semakin pesat, kebutuhan yang juga mendesak, ketika manusia tidak memiliki iman, tidak memiliki pendirian yang kuat dan pengetahuan, maka rawan sekali apalagi terutama wanita dan anak di bawah umur untuk terjun di prostitusi. Ini sangat miris sekali karena kita tahu Indonesia sebagai negara yang beradab, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, dengan praktek prostitusi seperti ini itu sangat bertentangan dan harus segera diatasi. Maka kelompok kami memberikan argumen bahwa seharusnya pemerintah membentuk sebuah hukum yang senantiasa mengatur bagaimana prostitusi itu sedetail mungkin, ya, karena KUHP kita hanya menjerat orang-orang yang menyelenggarakan, ya. Nah, orang yang memakai ini tidak dijerat. Nah, ini perlu PR untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Marilah kita bersama memberantas kegiatan prostitusi yang ada di Indonesia demi menciptakan Indonesia yang beradab, Indonesia yang berkesusilaan dan berketuhanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi 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 Om.